Hai, kamu mendengarkan Story and Dreams by Soemi. Kali ini kita bersama Kak Atun. Jangan sebut nama lama. My name, nama Oke, aku. perkenalkan dong kakak. Siapa nih hari ini? Siapa nih kita? Iya. Kenalan dong kakak. Iya. Hai, gue. Boleh. Hai Lon Rahmatul Husna. Ya, udah itu aja. Kak Atun dong. Terserah. Oh boleh. Jangan. Udah asing karena Iya, untuk teman-teman ini adalah salah satu teman kami yang bukan paling tua, paling lama, sorry ya. Iya, kami tua, tapi paling lama ya. Paling lama kita udah sama-sama dari TK ya. dari TK lanjut ke MIN, SMP kita satu SMP tapi beda kelas. Tapi juga pernah pulang bareng karena kita punya sepeda. Iya. Pas SMA tiba-tiba SMA satu kelas lagi. Kuliah beda. Kuliah dia di. Tapi tetap ketemu pas reuni, buka Iya, puasa ketemu. setiap reuni kita pasti ketemu. Iya. Mau bahas apa Tapi kita nih? meskipun temenan paling lama, kita tidak pernah tahu hidup masing-masing. Iya sih, kami kan udah lama temenan, tapi kayak ya udah temen, cuma nggak ada yang kita obrolannya nggak ada yang deep gitu ya. Maksudnya yang jarang kita bahas masalah pribadi ya. Maksudnya jarang kita ngobrol lama, cuma sekedar say hi lagi ngobrol. Misalnya lagi jumpa reuni kita cuma ya udah ngobrol pas pembahasan lagi reuni itu ya, nggak ada yang tentang hal-hal yang pribadi. Iya, boleh dibilang kita nggak punya topik ya, sekedar kita tahu nggak aja. ada topik khusus yang cocok kita bahas berdua mungkin ya. Iya. Mungkin gitu. Dan untuk hari ini, untuk kali ini kita mau bahas apa nih? Kak Atun, Kak Rama, oke. Apa nih? Kadang ada keresahan dari Kak Rama, pengen kita belepotan lagi, utarakan di podcast kita hari ini. Bagaimana kalau kita membahas tentang berdamai dengan takdir dan menerima diri sendiri? Kenapa? Iya. Karena kan kita dari kecil udah temenan. Dari TK kita sudah membayangkan kayaknya umur 28, ya umur 28 9. Lebih kurang ya. Jangan kita bahas angka. Kita Iya, emang udah di umur segini tua. Kalau kami kayaknya- bilangnya akhir 20-an gitu. Iya, akhir 20-an. Tapi aku masih merasa 23. Iya sih, iya beneran. Iya. Kayak masih baru kemarin kita lulus SMA gitu. Iya. Kayaknya pas kecil-kecil pas kita main itu, kita main kayaknya umur akhir apa? Berapa Boleh sebut aja. 28, 29 Pas udah lah gitu. dewasa kayaknya Hem ini dia bakal jadi seseorang yang sukses. Kenapa? Amin. Karena kami dulu sama dia tuh selalu rebutan juara kelas. Kalau enggak dia ranking 1, gue kebongkar nih, ranking guys. 3. Tapi dia selalu ranking 1, guys. Pernah sekali kayaknya aku ambil ranking 1, dia kayak pernah marah gak sih? Itu kelas 5 kayak gak salah. Enggak sih. Kelas 4 kalau gak salah. 5 ya. Kalau nggak salah 5 mau naik ke 6 semester 2. Iya kayaknya. Ingat sih. Iya pernah. Oh, harus kita sebut satu nama lagi, Ori. Oke, iya si Ori. Iya. Kita waktu min ya. Waktu min berebutan dari 1 2 3 itu kalau nggak aku, Rahma, Ori, tiga orang nih berebutan aja nih peringkat kelas nih. Tapi dia selalu ranking 1. Aku pernah ranking 5, pernah ranking 9 gitu. Dia anaknya pinter dari dulu, guys. Enggak dong. Jadi ya balik lagi ke topik. Oke. Dulu kita kayak mana nih, bro? Kita dulu seakan-akan waktu dewasa kita udah sukses. Sekarang gue mau nanya, lo udah sukses belum? Kita bilang sukses relatif ya. Kadang kita ngukur kesuksesan itu dari apa nih? Misalnya apa nih? Misalnya udah punya apa? Gitu. Iya, udah punya financial freedom, udah punya istri, udah punya anak, udah punya segalanya. Pokoknya ada pencapaian lah ya. Iya, kayak teman. Misalnya gini, kadang kita pikir teman kita ada, misalnya ada teman kita yang kita pikir ya udah dia biasa-biasa aja, tapi pas zaman sekarang, dia taunya udah punya istri, udah punya anak. Iya, uangnya udah yang kita Pokoknya, lihat ya. Iya, yang kita lihat ya, kita nggak tahu Iya. maksudnya yang kita lihat aja. Oke, dia kayaknya
finansialnya oke, istrinya udah punya istri, udah Kayaknya punya anak, bahagia gitu ya. oke, iya. Tapi pas kita Kenapa di Kenapa? kita kegagalan aja gitu. Coba lihat aku. Mungkin orang-orang melihat aku, raut wajahku itu tampilan ketidakberdayaan. Allah. Ya, padahal nggak kayak gitu. Aku sedang berproses gimana cara menjadi diri yang tenang. Yang kamu lihat aku kayak mana sih? Nah, Gini ya, kita misalnya kalau dibilang lihat temen, misalnya Atun ya, Rahma, sorry, maaf, Rahma ya, kita kan nggak tahu, kan ada istilahnya, ada waktunya masing-masing, ada waktu yang kita kan nggak tahu kapan, misal kalau kita bayangkan sukses itu kapan. Jadi kalau lihat Rahma sih lebih ya lagi masa-masanya berjuang ya. Berjuang melewati kegagalan demi kegagalan. Kita nggak bilang dalam satu apa ya? Misalnya tadi kita ngebahas masalah belum PNS, belum iya. menikah gitu. Sekarang kan lagi rame-ramenya teman-teman ataupun PNS gitu ya. siapa gitu lagi fokusnya ke tes CPNS ya. PNS. Iya. Sedangkan kita masih Gini-gini aja. iya mungkin merasa gini-gini aja, tapi kita kan nggak lihat dari perspektif orang lain. Orang kan lihat kita kan mungkin sama juga kayak kita lihat teman kita yang lain. Kadang gitu loh. Maksudnya kita merasa kita kok nggak sukses-sukses, tapi ada teman kita yang lain melihat kita, si Rama udah gini loh. Si Hemi udah gini loh, udah punya ini loh. Jadi kan kita patokannya nggak sama kita sih. Cuma balik lagi, kalau kita menerima, jadinya kan ya bukan santai sih. Kayak aku sekarang sih ya santai-santai aja. Ada, kita kan punya mimpi masing-masing, pengen mencapai sesuatu. Cuma kan ya udah, kalau kita lihat sekarang ya masih jalan di tempat mungkin. Tapi kan kita masih berusaha untuk mencapainya. Ada masanya. Sama Kita kayak lagi kita bilang tadi. berproses ya. Intinya masih dengan proses kita masing-masing loh. Iya. Gitu. Iya, kalau misalnya kayak aku melihat diri aku sendiri, kadang aku pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa perjuangan aku itu sulit loh. Aku berangkat kerja jam 10 pagi, pulang jam 10 malam. Aku kadang-kadang pengen bilang ke orang-orang, meskipun aku belum mencapai sesuatu, tapi perjuangan aku lumayan sulit. Tapi di satu sisi diri aku yang lain, aku nggak pernah pengen ngasih tahu ke orang. Aku nggak pengen dikasihani. Iya. Aku nggak pengen dikasihani sama orang. Ya udah, aku pengen dilihat. Ya udah, kayak yang kamu bilang tadi. Makanya tapi itulah, kita belum mencapai sesuatu apapun yang bagi orang-orang disebut kesuksesan. Kita hanya bertahan hidup aja. Iya sih. Kalau dibilang bertahan hidup ya kita sekarang posisinya lagi bertahan hidup. Sedangkan yang kita lihat orang lain kayak itu kayak harapan kita dulu loh. Iya betul. Di umur yang segini harusnya kita udah punya, misalnya kalau Rahma udah punya suami, mungkin udah punya anak, finansialnya kita, jangan kita bilang yang freedom ya, tapi ya cukup lah, cukup kita bilang kan. Jadi tapi pas kenyataannya sekarang kita ya posisinya ya bertahan hidup. Jadi cukup untuk kita bertahan hidup aja. Pas kita lagi pengen sesuatu yang lebih, kita harus berjuang lagi mungkin. Ya, perjuangan kita memang mungkin lebih dari ketimbang orang lain, Ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya yang harus kita ingat adalah bagaimana kita menerima takdir gitu. Mungkin yang harus kita pelajari sekarang, jika takdir kita menurut kita kurang baik, maka di sini kita harus belajar menerima takdir bahwa yang ditakdirkan Allah itu yang terbaik. Setiap orang punya masanya, setiap orang punya waktunya. Mungkin belum nikah sekarang, nikahnya nanti. Mungkin nggak kaya sekarang, kaya nanti. Nggak naik haji sekarang, naiknya nanti. Pokoknya kita punya masa untuk masing-masing gitu. Singkat padat jelas nih guys.
Masih Udah habis banyak nih belum? apa ya? Dari Kak Rahma mungkin ada hal-hal yang pengen disampaikan untuk teman-teman Hmm. apa gitu? Jadi mungkin yang pengen aku bilang adalah orang mungkin akan selalu punya opini-opini tentang hidup kita. Tapi kita tidak harus mendengarkan semua opini orang tersebut. Bijak-bijaklah dalam memilih gitu. Jadi nggak semua omongan orang harus kita dengarkan. Jadi kalau misalnya aku sekarang merasa tempatku adalah tempat yang terbaik yang Allah takdirkan. Iya. Tidak harus berlomba, harus ini, harus Nah, itu. itu poinnya. Kita Ya. tidak perlu berlomba dengan kehidupan ya. Kita punya jatahnya masing-masing. Intinya lebih ke ya menerima takdir. Menerima. Tidak berpatokan kayak dulu kita masih dengan posisi kita waktu dulu kayaknya pas umur 20-an kayaknya kita udah sukses deh. Enggak sih. Mungkin dulu kita pikir kayak gitu ya. Cuma nyatanya pas kita jalani makin lama, kita kan di tempat dengan proses masing-masing, nggak sama. Kadang kita lihat sama kayak kita pikir teman kita, ya bahasa kasarnya kita pikir teman ini nggak ada masa depannya gitu kan. Iya. Tapi sekarang pas kita ketemu kayaknya dia yang lebih deh dari kita. Betul. Sedangkan yang sama juga mungkin di pikirannya teman kita, dia nggak bisa merendahkan juga karena posisinya dia tahu value-nya kita di mana. Kadang ketemu sama teman kita di posisi kita lihat teman kita itu sukses, tapi teman kita pun bukan tahu ya, pasti merasa juga dia sukses, cuma mungkin nggak kelihatan aja. Intinya ya balik lagi kita menghargai proses dan juga menghargai ataupun menerima takdir yang emang udah kita jalanin sekarang. Gitu. Berarti kita harus lebih fokus pada kebahagiaan kita hari ini, bukan yang di masa lalu, bukan yang besok. Ya, kita kan cuma berplanning ataupun kita berencana. Dalam artian rencana kita kan punya dua sisi, bisa mungkin tercapai mungkin, ataupun ya tercapainya dengan hal lain. Sama juga dengan rezeki yang mungkin kita bilang hana rezeki, tapi tahu-taunya kita harusnya sakit, taunya kita nggak sakit. Tapi yang kita yang kehilangannya mungkin dari lain, mungkin kehilangan uang mungkin ataupun lain sebagainya, tapi pasti ada hal lain yang diganti. Sedangkan kita tidak sadar bahwa karena kan pengertian rezeki itu kan luas. Balik lagi sama teman, keluarga, semua rezeki ya kan? Gitu. Jadi tidak berpatokan dengan harus dengan uang, harus dengan lain sebagainya. Cuma ya balik lagi pasti kita harus menerima semua ya, semua. Kalaupun kita balik lagi kita dengan seorang yang beriman, kita emang harus beriman kepada qada dan qadar kan. Ya, poinnya ke situ sih, gitu. Ya, menurut aku memang kita harus menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri ya. Jadi setiap doa-doa yang berucap itu kita terima kasih Allah atas nikmat hari ini. Karena kalau minta sabar nanti ujiannya ditambah. Jadi minta syukur aja. Bersyukur. Terima kasih atas nikmat supaya nikmat-nikmat Allah itu ditambah. Gitu. Itu sih ngomong memang gampang. Tapi insya Allah semua orang bisa melewatinya, bisa melakukannya. Gitu. Yep. Udah itu aja. Oke, hari ini sih kita sharingnya singkat padat jelas ya. Cuma kita berharap nih untuk kedepannya kita ada sesi lagi nih sama Kak Atun. Sama Kak Rahma. Oke, terima kasih untuk hari ini. Udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mampir di podcast kita. Terima kasih untuk Kak Rahma. Dan kita tutup ya, boleh ya? Boleh. Aman ya? Aman. Okay. Ada kata-kata penyemangat untuk teman-teman? Ada quotes mungkin? Ataupun ada pantun mungkin? Boleh, silakan. Oke. Untuk kamu yang merasa pada titik ini gagal, bersedih, atau belum
atau terluka, aku cuma mau bilang nggak apa-apa, kamu boleh nangis, kamu boleh merasa sedih. Karena apapun yang kamu rasakan itu aku, Hemi, dan semua orang di dunia ini juga merasakan. Jadi nggak usah merasa tertinggal, nggak usah merasa paling sedih di dunia ini, nggak usah ya. Karena kita semua sedang berproses dan insya Allah di hasil akhir kalau kita percaya sama takdir dan ketetapan Allah akan ada satu hadiah yang indah untuk kita. Gitu aja sih dari aku. Oh, terima kasih quotes yang itu quotes ya. Itu isi hati aku. Isi hati Kak Rahma di share kepada kita. So untuk teman-teman, Kak Rahma boleh share sosmednya, sosial media untuk kadang ada teman-teman pengen kadang jadi nanti di tag aja. Oke. Dan teman-teman follow juga Instagramnya Suemi dan subscribe YouTube-nya Suemi untuk full podcast kita. Terima kasih untuk Kak Rahma dan sampai jumpa. Bye bye.